Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kawan-kawan ya dengan saya Farid Surya di DDP Dengar Podcast ya. Untuk kali ini kita nggak ada tema yang bisa kita bicarakan ya. Mungkin kita akan ngobrol santai aja gitu ya. Bersama saya sekarang ada Mas Rahmat ya. Apa kabar Mas Rahmat? Alhamdulillah baik. Karena sekarang kita nggak ada yang bisa diobrolkan ya kan. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol soal tunanetra ya kan? Gimana Mas Rahmat? Ya soal perbedaan tunanetra. Iya betul. Perbedaan Perbedaan atau persamaan ya. Mungkin kalau sama ya. Kalau yang beda, perbedaannya di mana ya? Antara tunanetra yang sejak ba- lahir ya, yang atau dari lahir. tunanetra Yang baru buka bungkus ya. baru buka. Maksudnya itu yang baru tunanetra gitu. Iya ya. Iya. Jadi menurut Mas Rahmat nih beda lah antara tunanetra yang baru lahir atau tunanetra yang baru merasakan yang namanya tunanetra gitu. Nah, untuk Mas Rahmat sendiri, Mas Rahmat ini kan tunanetra sejak lahir ya Iya. kan. Jadi gimana biasanya Mas Rahmat? Biasanya kan kalau memang tunanetra yang baru itu kan merasa, apalagi pertama-tama ya kan, yang merasa menyesal, ya kan merasa shock segala macam. Nyesal, kalau nyesal sih enggak. Kalau misalkan tunanetra sejak lahir tuh enggak kalau nyesal. Iya kan? Lagi ya kalau apa yang disesalkan gitu. Iya kan Mas Rahmat. Apa? Kan gimana pun kan pasti ada yang kurang dalam diri kita kan, yaitu penglihatan. Apakah nggak ada, ya kalau tunanetra yang baru kan sudah jelas kita kan tahu. Iya, memang. Tunanetra yang baru nih pasti gimana ya, rasanya itu kayak kenapa aku harus bisa tunanetra gitu, kayak mencak segala macam apa gimana gitu ya. Iya. Pokoknya sedih pokoknya. Nah terus kalau kayak Mas Rahmat ini yang sudah tunanetra sejak lahir ini gimana, apakah ada perasaan gimana gitu? Ya, rasa sedih, rasa sedih sih ada memang. Cuma nggak seberapa gitu sedihnya. Nggak seberapa sedih ya. Nggak seberapa. Nah, itu kok bisa gitu, kenapa yuk? Karena kan apa namanya Ya nggak mungkin sempat nggak pernah merasakan gimana itu orang ngeliat. oh, Cuman kalau rasa penasaran ada gitu. rasa cuma kayak apa rasanya melihat gitu. Rasanya Berarti bedanya dari situ satu. iya. Kalau orang tunanetra yang baru tunanetra, mereka merasa nyesel karena saya sempat melihat, kenapa sekarang saya nggak melihat. Betul, Wah sayangnya. betul. Sementara kita yang baru lahir malah penasaran ya kan. Penasaran. Kayak apa sih orang melihat itu, kayak apa ya kan. Nah, apakah itu berdampak Mas Rahmat pada kehidupan kita sehari-hari, entah gimana gitu ya, antara perbedaan ya antara perbedaan yang tadi tuh, antara penasaran dan penyesalan tadi itu, berdampakkah pada kehidupan kita sehari-hari? Kalau menurut saya nggak ada dampaknya sama sekali. Nggak ada dampaknya ya. Tapi pernah tapi itu mungkin persepsi saya aja mungkin ya. Iya ya. Kalau yang tunanetra yang baru tunanetra, biasanya Mas Rahmat itu ketika disodorkan pengetahuan atau diberikan pekerjaan yang mungkin sulit untuk bisa kita kerjakan, ini tunanetra pada umumnya kan, Iya. itu pasti duluan bisa gitu. Tapi kalau tunanetra sejak lahir pasti lambat bisanya. Ya karena memang ada bayangan sebelum dia tunanetra kan ibaratnya pernah mengerjakan hal itu kan, pernah mengerjakan yang itu. Kalau kita kan belum pernah gitu, yang yang sejak lahir gitu kan belum pernah. Jadi bingung, ini kayak gimana, terus ininya gimana gitu. Oh gitu, ininya gimana gitu ya. Jadi kalau orang baru, istilahnya kalau orang baru yang merasakan ya kan, itu dia itu akan masih terbayang ya kan. Oh ya gini caranya, oh saya bisa ini gitu. Ya. Berarti
Itu perbedaannya ya kan, yang kita bisa. Iya, gitu. Itu. Jadi kalau boleh tahu nih, Mas Rahmat ini benar-benar sejak lahir atau mulai 1 tahun atau mulai 2 tahun atau gimana tunanetranya tuh? Saya tunanetra sejak lahir gitu, alhamdulillah. Oh, maksudnya alhamdulillah itu nggak baru karena Nggak baru. kalau yang baru itu Karena masalahnya itu luar biasa ya kan? Iya. Iya. Berarti kayak Mas Rahmat ini terhitung tunanetra pemain lama gitu ya? Iya, tunanetra main lama. Emang main lama? Tunanetra senior gitu ya? Iya. Emang ya. Macam. Tapi gini, Mas Rahmat mau nggak dikatakan tunanetra senior, sementara yang baru itu dibilang tunanetra junior gitu? Apa? Ya, yang jelas kayak gitu perbedaannya ya kan. Terasa bagi kita ya, bagi yang mungkin sejak lahir, mungkin sulit untuk membayangkan. Nah, untuk sekarang gini Mas Rahmat, untuk berimajinasi, sekarang ada kata-kata imajinasi, khususnya bagi yang pelaku sastra tuh. Iya. Untuk bagi yang penulis puisi, penulis cerpen, kan kita perlu imajinasi. Iya. Adakah dampaknya menurut Mas Rahmat nih tunanetra ketika baru merasakan tunanetra atau yang sejak lahir, bisa samakah untuk menimbulkan imajinasi itu? Seberapa akurat imajinasinya? Kalau menurut saya sih kalau masalah imajinasi ini kalau menurut saya ya. Iya. Lebih cenderung ke tunanetra yang baru tunanetra. Maksudnya yang tunanetra yang baru tunanetra gitu lah. Yang baru tunanetra. Ya itu kan gimana itu Mas Ahmad? Itu kan sama-sama kan? Ada gambaran. Oh, misalkan sapi kata orang. Coba misalkan Mas Ahmad belum pernah melihat sapi. Belum pernah. Sementara orang baru sudah pernah melihat sapi. Jadi kata orang sapi menyeruduk, langsung terbayang tanduknya yang kayak gimana, yang hendak menyeruduk ya kalau kan kayak itu. Jadi kalau kita yang tunanetra sejak lahir itu sapi menyeruduk ya orang bingung ya kan kita kan. Boleh jadi cuman tanduknya aja yang kebayang sapinya. Kebayang. Kan pernah megang tanduknya kan gitu. Sapinya nggak pernah megang gitu. Tapi Mas Rahmat gimana? Mas Rahmat pernah gini, adakah dampak misalkan gini, Mas Rahmat pernah memegang gagang parang atau gagang parang itu terbuat dari tanduk tuh. Iya. Kata orang kan ini terbuat dari tanduk katanya. Iya. Nah, terus ada imajinasi. Si Fulan diseruduk menjangan pakai tanduk. Jadi yang terlintas di pikiran Mas Rahmat itu apa? Cuman tanduknya gagang doang. Parang. Gagang parangnya doang. Cuma gagang parang. Jadi nggak serem ya kan? Jadi nggak bisa greget ya kan kita untuk nah di situ. Nah, tapi kita jangan Mas Rahmat, kita jangan jangan surut. Memang kita untuk mengakuratkan suatu imajinasi memang lambat ya kan. Iya. Tapi kita jangan surut. Misalkan Mas Rahmat bisa nulis ya kan. Misalkan Mas Rahmat bisa cerita untuk soal imajinasi nanti tanyakan sama ahlinya. Benar. Benarkah imajinasi saya itu benar kan kayak gitu. Betul. Iya. Misalkan Mas Rahmat menulis tanduk menjangan itu melengkung katanya, ya kan seperti gagang parang. Itu kan imajinasinya luput tuh. Iya. Nah, kayak gagang parang. Kan kayak gitu. Karena apa? Yang kita temukan tanduk menjangan itu ya gagang parang. Kan kayak gitu. Jadi untuk kita ya kan misalkan kita menulis atau kita menciptakan suatu cerpen atau gimana ya kan, suruh bacakan dulu sama ahlinya. Benarkah imajinasi saya nih? Benarkah tanduk menjangan itu sebesar gagang parang ya kan kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu apa yang akan kita tulis ya kan. Nah, tapi takutnya malah diketawain. Diketawain kan kayak gitu. Iya. Nah, iya itu memang terasa benar bedanya Mas Ahmad. Iya, emang. Mungkin dari segi karya-karya kita mungkin beda juga ya kan. Kita bikin sesuatu memang pasti lebih dahulu tunanetra yang baru daripada kita yang tunanetra sejak lahir. Iya. Ini kadang-kadang Mas Rahmat nggak diketahui oleh banyak orang. Kadang-kadang orang ini heran.
Ya kenapa katanya orang tunanetra nih kok sulit banget, padahal si ini mang bagus katanya, maka si Iya. ini lekas katanya bisa, kenapa Memang si ini nggak bisa pengetahuan orang kan pengetahuan. Nah ini kita harus Iya. ngasih tahu ke siapa ya, ke mungkin ke ya, orang-orang gitu ya, ke umum, ke halayak, bahwa tunanetra sejak lahir sama tunanetra yang baru itu nggak sama. nggak sama. Itu harus cari latar belakangnya dulu. Lagian kan pengetahuan orang kan ibarat kata orang Banjar itu hingga situ aja gitu. Sampai di situ saja gitu. Ya maksudnya, sampai di situ saja. Mereka itu cuma melihat apa ya, persamaan. Ya persamaannya ya tunanetra itu aja. Iya, Nggak melihat latar perbedaannya belakangnya, nggak melihat perbedaannya. Padahal bedanya Kan kayak gitu. jauh Oh, banget. terasa perbedaannya. Ya tapi kita jangan surut, jangan patah semangat ya kan. Jangan patah arang. Nah, apalagi patah arang gitu ya. Nanti hitam semua nanti kalau main arang, ya kan? Gak ada putihnya sama sekali. Iya, kan kayak gitu. Nah, terus Mas Rahmat sendiri nih, untuk Mas Rahmat nih, apakah Mas Rahmat ini pernah melihat mungkin bayang-bayang atau gimana gitu Mas Rahmat? Gak ada sama sekali putih sama putih. Oh, putih semua. Putih semua. Oh, putih semua. Heeh. Berarti kalau misalkan dibilang ini bajunya apa? Putih. Putih. Enggak. Masa iya sih? Putih semua. Maksudnya putih semua itu kayak gimana? Putih semua itu kan karena ini yang kan saya pernah minta lihatkan gitu kan. Ini mata saya ini warnanya apa? Oh, maksudnya matanya putih. Coba lihat. Oh iya putih itu matanya tuh nggak ada apa-apa. Oh, gitu. Ya. Ya saya pikir kan tadi itu melihat Enggak. gorden putih, melihat Melihat ini putih. tikar putih. Putih semua, nggak ada hitamnya, nggak ada merahnya. Iya, saya pikir kayak gitu. Ya, mungkin ada catnya kali. Gitu. Nah, terus Mas Rahmat ketika orang bilang warna, Warna. ini putih, ini merah, ini hitam, ini biru, ini nah ya kan. Terus adakah terbayang di Mas Rahmat warna putih ini seperti ini, warna merah ini seperti ini, terus warna hitam ini seperti ini? Nggak bisa. Gak bisa ya kan? Nggak bisa. Ya karena, nah jadi kayak gini Mas Rahmat, ada orang bilang yang dilihat tunanetra itu hitam semua katanya. Hitam semua. Ya mungkin cuma hitam, tahu warna hitam aja itu ya. Ada memang. Ya gitu. Segelintir orang kan. Segelintir ya, nggak dua gelintir tapi Enggak. segelintir aja gitu. Memang kayak gitu Mas Rahmat lah. Memang jelas sekali Perbedaannya jelas. perbedaannya. Ya. Tapi nanti saya penasaran ya, insya Allah nanti saya akan menanya-nanya juga sama orang tunanetra yang baru. Benarkah ini? Apakah mereka merasakan juga antara perbedaan gini, perbedaannya antara tunanetra saya lahir sama tunanetra yang baru merasakan gitu ya. Iya, oke. Tapi ngomong-ngomong Mas Rahmat ini dari tadi kita cuma ngobrol-ngobrol aja, tapi belum kenalan gitu, belum Iya, kenalan iya. lebih Iya, ya lupa. lanjut nih. Lebih apa namanya? Spektakuler. Lain spesifik. Nah, Spesifik. Mas Rahmat ini kalau boleh tahu nih Apa? hobinya ini apa? Hobi, kalau saya hobi sementara ini hobi nyanyi. Hobi nyanyi. Hobi nyanyi sama nonton film kadang-kadang ya nonton film. Nah, Nonton balik lagi ke nonton film. Nah, nonton film ya. iya. Kalau nonton film Iya. itu kalau orang orang awasan biasanya Iya. kalau nonton film Mm-mm. itu kalau misalkan ada ini ekspresinya kayak gini, ekspresinya kayak gini kan. Iya. Terus Kalau kita tunanetra ya gitu. Nonton film mungkin kalau saya kan mungkin karena sejak lahir kali ya nonton film, suka nonton film, terus dikasih apa namanya, dikasih ibaratnya dikasih informasi Apa? kalau dia kelah itu wah kayak gini, nanti ya kayak gini. oh kayak bulan gini. berarti kalau sudah bunyi gedebak gedebuk oh Ya, berarti bukalahi gitu. kelahi gitu kan. Oh kayak gitu. Biasanya film yang Mas Rahmat sering tongkrongin atau film apa biasanya? Tongkrongin itu biasanya film kebanyakan film-film Indonesia kan di samping ada film Mandarin, film Bollywood juga kan. Oh film Bollywood ya. Film Bollywood atau film Bollywood itu maksudnya film kayak gimana? Film
Nanti salah paham. Nggak ada salah paham, orang cuma nanya Nanti kok. peliwut lagi dibilangnya. Aku baru saja hendak mau ngomong peliwut tadi. Gimana maksudnya itu? Apa sih? Apa tuh peliwut tadi? Bollywood. Peliwut lagi. Bollywood tuh. Bollywood itu film dari India gitu, dari Asia Selatan gitu kan Bollywood. Oh iya, ini dengar-dengar juga nih. Nah, Teman-teman bilang ini Mas Rahmat ini katanya bisa bahasa India katanya. udah Iya dari mana? benar. Ya dengar dari teman-teman sih. Itu kalau mana nanya Mas Rahmat katanya Mas Rahmat itu bisa berbahasa India loh katanya. Alah, Hati-hati katanya nanti di bahasa India sama Mas Rahmat katanya. bohong itu hoax. Tapi masa nggak bisa tuh? Tapi buktinya Mas Rahmat menonton film India. Gimana mengertinya? Mengertinya? Ya. Mengertinya gini. Kan dulu ada kan film yang pakai dua bahasa. Bahasa aslinya sama yang bahasa Indonesia. Oh. Nah, terus saya dengerin tuh. Saya dekatkan itu speaker sama speaker gitu kan. Speaker sama speaker. Speaker ada kan salonnya. Speaker dengan salonnya. Speaker aktif itu kan, ada dua speaker gitu loh, dua speaker lagi. Iya. Pokoknya itulah. Nah, yang kiri ngomong kayak gini kan, yang kanan ngomong kayak gini. Sama jadinya kan. Jadi begitu Mas Rahmat menonton film India yang nggak ada terjemahannya, jadi apa namanya, ada sedikit-sedikit ya. Misalkan ibu, mah gitu kan, mahnya itu di kiri kan, ibunya di kanan. Jadi ibu, nanti dulu. Kalau ibu, mah gitu ya. Berarti kalau ibu-ibu, mama gitu. Enggak. Jadi Kalau gimana? ibu mah gitu kan. Maji gitu kan kalau ibu. Maji. Ibu mah. Kayak gitu. Gini. Ya pantesan apa kawan-kawan bilang Mas Rahmat bisa bahasa India. Mungkin ya teman-teman melihat Mas Rahmat itu nonton film India, ya kan? Ya, yang saya herankan ini berarti Mas Rahmat belajar dong. Apa namanya? Ketika menonton film India yang ini terjemahannya ini terjemahannya ini. Kan? Nah, otodidak ya. Secara selama ini kan yang bahasa asing kan yang terkenal kan cuma bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Mandarin kan. Bahasa Hindi nggak terkenalnya cuma di film. Nah disitulah saya belajar dari film, terus dari teman-teman India juga kan sebagian. Punya teman-teman India juga? Gimana ceritanya? Menarik ini. Gimana ceritanya kok bisa punya teman-teman India tuh? Kan gini, nggak asli, saya nggak asli dari India. Mereka dari Sumatera Utara kan. Kayak gitu. Sedangkan banyak juga kan etnis Indianya kan, ada baik itu Tamil, ada Punjabi gitu kan. Punjabi kalau kita bilang kan Punjabi. Kalau Punjabi itu terkenal di Jawa Timur, Punjabi gitu kan. Punjabi lah. Jadi teman-teman di sana yang ngasih tahu ini artinya ini. Gitu ini artinya ini. Pantesan. Misalkan di Tamil kan kalau di kita kan ibu, kalau di Tamil amma misalkan. Kalau di Indonesia ibu, kalau di Tamil di Hindi ma gitu kan. Di Punjabi ma juga. Gitu. Ma gitu ya. Ma M-A-A ma. Gitu ya. Jadi Mas Rahmat nih seberapa jauh Mas Rahmat mengetahui, bukan menguasai ya, mengetahui kata-kata yang dalam bahasa India itu? Cuman segelintir ya. Segelintir ya. Coba sebagian kecil gitu. Saya pengen Mas Rahmat ini Mas Rahmat ngomong dalam bahasa India, terus jawab juga omongannya, tapi pakai bahasa India juga. Bisa lah, sudah ada lah bisa kayak gitu. Ngeprank dia. Bukan ngeprank, penasaran. Penasaran. Misalkan aku mau mandi, jadi terus jawabannya jangan, kamu nggak boleh mandi. Nah, yang jawab kan kayak gitu. Coba bisa nggak?
Misalkan Iya. misalkan gini, Nah, wah, gimana? mah misalkan Hmm. gimana ya, Coba gimana cara menyusun ya? Menyusun nah menyusun kalimat. ya, menyusun kalimat tapi yang Kalimat. bahasa India. Nggak usah banyak-banyak, 1-2 kalimat aja tapi tersusun gitu. Pernah nggak melakukan kayak gitu? Menyusun kalimat atau yang di film-film lah. Hmm. Yang di film-film coba ngambil dari yang di film-film itu. Kalau siapa tahu ada yang sudah tersusun terus ada jawabannya juga sama arti-artinya itu. Ma misalkan Hmm. misalkan meredus ayahe gitu kan. Meredus ayahe, Meredus ayahe, meregar. meregar. Oh, Ibu gitu, temanku datang ke rumah. ya. Oh. Terus. Kata Ya. namanya gitu kan. Oh, kayak itu aja. Jawabannya gitu aja. Iya gitu. Oh, iya. Oh, jadi Itu iya. apa? Meredus apa tadi? Meredus ayahe gitu. Meredos ayahe. Gitu. Oh, kayak itu. Wah, mantap ini. Jadi misalkan biasanya kalau yang ditemukan kita kan di film-film itu ada misalkan bilang aku sayang kamu misalkan. Oh, itu gampang. Apa tuh? Aku sayang kamu, misal gampang. Itu mere enggak. मैं तुमसे प्यार करती हूँ मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ gitu kan. मैं तुमसे mohabbat करते हो. Itu artinya aku sayang kamu. Aku cinta padamu. Apa nih? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ. Kalau misalkan kayak gini, aku sayang kamu teman-teman gitu bisa. मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मेरे दोस्त. Oh, मेरे दोस्त. Oh, kayak gitu. Oh, apa tadi? Apa namanya? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मेरे दोस्त. Susahnya. मैं तुमसे मोहब्बत करते हो मेरे दोस्त. Aku sayang kamu teman-teman. Gitu ya. Iya, ini semakin asik ini kalau sudah bicara bahasa Indianya. Dasar asik Mas Rahmat. Ya. Berarti Mas Rahmat benar-benar meskipun sedikit ya kan, tapi sudah bisa berbahasa India ya kan. Jadi ngomong-ngomong nih Mas Rahmat kan situ bisa berbahasa India nih. Gimana nih? Ya siapa tahu pengen ke India ketemu Shahrukh Khan apa gimana? Ya, saya kalau ke India saya enggak mau kerja. Mau kerja gitu ke India. Oh, ke India mau kerja. Kerja apa di India ya? Macam-macam, sama aja kayak di Indonesia juga kan. Kayak di Indonesia juga ya? Ada pijat, ada. Ada pijat di India gitu? Oh, jadi Mas Rahmat nih sama teman-teman di India itu pernah lah ngobrol-ngobrol mungkin entah di telepon atau di online. Pernah, tapi nggak pernah pakai bahasa Hindi ya, pernah pakai bahasa Inggris saja. Kecuali kalau misalkan ada yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi jarang lah orang India nggak bisa bahasa Inggris. Kecuali kalau misalkan orang Medan, misalkan saya ada teman yang mudah-mudahan dengar nih. Iya. Namanya itu kalau nggak Bimal Kumar gitu, nggak, yang mudahan aja dengar gitu, moga aja dengar. Oh gitu. Saya punya teman. Namanya siapa? Binal Kumar. Vimal. Vimal. Vimal Kumar. Oh, sudah nama-nama India tuh. Jadi Mas Rahmatnya harus ada embel-embel Indiana juga kalau kayak supaya imbang itu. Rahmat misalkan Rahmat Singh misalkan. Gak usah, itu orang Punjabi, saya orang Banjar. Jadi kayak gitu ya. Ya. Itu nama orang Punjabi kalau Sing. Ya, Sing. Sing-singkan dengan bajumu. Berarti orang-orang Punjabi itu berarti suka nyingsingkan dengan baju sambil bekerja dia. Ya. Mungkin tanpa terasa Mas Rahmat sudah lama kita ngobrol-ngobrol.
yang kita bisa dapat ya kan ternyata memang Iya. Satu lagi. Iya, gimana? Kalau di Punjabi kan singa. Kalau di Tamil biasa kan Varma. 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 Kalau kita bilang kan Artois Varma ya kan? Enggak, itu F. Oh, F. Ini Varma Perumawi, Varma. Kalau ya anggaplah kalau di kan kalau di Kaltim itu Mula Warman. Nah, Warmannya itu Varman gitu, Varma. Kalau di asal apa sedikit pengetahuan aja gitu kan. Iya. Jadi Warman itu ngambil dari India Selatan gitu, kata Warman itu tadi. Mula Warman, Purna Warman kan ada kan universitas. Iya, Universitas Mula Warman. Mula Warman. Jadi kata Warman itu sendiri dari India Selatan, Burma gitu kan. Warma. Nah, terus ini Mas Rahmat memang temukan itu atau gimana nih? Atau ada yang memberitahu bahwa memang asal kata Warman itu dari Varma atau gimana? Sebenarnya itu berdasarkan filosofi saya aja sih. Filosofi. Cuman Ya, pernah bisa. juga saya baca di Google gitu kan. Kan Mula Warman. Kata Warman sendiri itu dari marga dari India Selatan gitu kan. Sedangkan Tamil itu kan dari India Selatan kan. Iya. Orang-orang Sumatera Utara itu kan dari India Selatan. Gitu, Burma. Jadi teman saya itu ada yang namanya Bimal Kumar, ada yang namanya Bimal Burma gitu. Ajay Burma. Oh, gitu. Ya, mungkin sudah habis waktunya, Mas. Gak apa-apa. Andaikan masih panjang waktunya ya, saya masih belajar dulu nih bahasa India nih sampai bisa ngomong bahasa India sama Mas Rahmat gitu ya. Enggak cuman India kan, India kan banyak, ada Tamil, ada Hindi, ada Punjabi. Itu sayang waktunya sebentar aja nih, ya kan. Jadi yang kita bisa dapat ternyata memang untuk tunanetra sejak lahir sama tunanetra yang baru itu memang beda. Iya memang. Ya kan? Tapi kita kan ini masih sebelah ya kan? Sebelah dari tunanetra sejak lahir. Nanti saya mencoba menanyakan kalau ada kesempatan ya, menanyakan sama tunanetra yang baru, ya benarkah itu, apakah dia merasakan juga ya kan tentang perbedaan antara tunanetra sejak lahir sama tunanetra yang baru gitu ya. Iya. Ya. Teman-teman, mungkin ini dulu obrolan kita pada hari ini ya. Kita tutup. Saya Farid Surya. Saya Rahmat Pratama. Ya, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.